Upaya jelekan Jokowi gagal total. Ganjar teratas. Warga puas kinerja Presiden Jokowi. Baru-baru ini, Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil simulasi Pilpres tahun 2024. Simulasi ini melibatkan 3 nama teratas, yaitu Ganjar, Anies, dan Prabowo. Pada simulasi tersebut, Ganjar kembali menempati posisi teratas dengan suara 36,3%. Hasil ini membuat Ganjar unggul jauh dibandingkan Anies dan Prabowo yang saling kejar dengan jarak perolehan suara yang rapat. Si urutan kedua ditempati Anies yang mendapat dukungan sebesar 24,2%. Sedangkan Prabowo memperoleh 23,2%. Pada simulasi 10 nama, lagi-lagi Ganjar unggul cukup jauh. Lagi-lagi Ganjar unggul cukup jauh dari kandidat lainnya dengan perolehan dukungan 29,2%. Dalam simulasi ini, Prabowo yang meraih posisi kedua dengan dukungan suara sebesar 19,4%. Anies mendapat 16,5%. Ridwan Kamil meraih 8,7%. Sandiaga memperoleh 3,4%. AHY mendapat 1,9%. Atau Demokrat masih pede mentawarkan AHY sebagai cawapres Anies, dan Erick Thohir meraih 1,6 suara. Menurut survei ini, tingginya elektabilitas Ganjar dikarenakan tingkat kepercayaan publik yang juga meningkat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Seperti yang kita tahu, relawan Ganjar saat ini juga merupakan pendukung Jokowi, dan ada kecenderungan pemilih Jokowi juga akan beralih ke Ganjar. Jadi ada semacam kesimpulan elektabilitas Ganjar berbanding lurus dengan tingkat kepuasan terhadap Jokowi. Sementara itu, LSI juga melakukan survei terkait kinerja pemerintah. Hasilnya, mayoritas atau 76,2% publik menyatakan puas atas kinerja Presiden Jokowi. Januari tahun 2023, kita menemukan 76,2 responden menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja Presiden, kata Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan. Trennya kinerja Presiden ini sejalan dengan tren peningkatan positif persepsi ekonomi dan persepsi hukum sejak 3 bulan terakhir. Kinerja Presiden mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat dari 62,6% pada bulan September menjadi sekarang ke 76,2%, kata dia lagi. Jika dirinci, kinerja pemerintah nilainya positif di semua kategori usia, pekerjaan, dan etnis. Dari segi pekerjaan atau pendapatan, hasil survei menunjukkan semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden. Biasanya kebalik, makin tinggi pendapatan, makin rendah tingkat kepuasannya secara presentasi. Tapi di bulan Januari, kami menemukan makin tinggi pendapatan, makin tinggi tingkat kepuasan kepada kinerja Presiden, kata Jayadi. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana reaksi kelompok sebelah mengenai survei ini? Polanya simpel, bahkan terlihat jelas bagi orang yang tidak terlalu ahli politik sekalipun. Sejak Presiden Jokowi menjabat, banyak upaya untuk melengsarkannya melalui penggorengan isu. Isu sensitif dibikin masif agar timbul gejolak. Masyarakat diadu domba dan diprovokasi agar terjadi keributan sosial. Tapi mereka gagal. Berkali-kali situasi dibikin panas. Tetap saja Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan. Akhirnya mereka pakai cara lain, yaitu mendiskreditkan Jokowi dan pemerintahannya. Ada isu apapun, mereka pelintir dengan tujuan agar masyarakat benci dan geram. Narasi pemerintah zalim terus dikumandangkan di mana-mana, terutama media sosial. Presiden Jokowi diyakini akan mengarahkan telunjuknya kepada calon presiden berikutnya. Telunjuk Jokowi ini
punya daya politik yang besar. Mereka takut. Mereka berusaha agar telunjuk Jokowi jadi lemah, sehingga siapapun yang ditunjuk Jokowi tidak akan dipercayai masyarakat. Caranya merusak citra Jokowi. Jika Presiden Jokowi jelek di mata masyarakat, maka kelompok yang ada di lingkaran Jokowi juga kena getahnya. Mereka ingin sekali tembak, langsung dua pihak yang kena. Sudah paham kan pola ini? Banyaklah contohnya, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang sekarang lagi heboh yaitu biaya haji, yang katanya mau naik, tapi narasinya dibolak-balik untuk menyatukan pemerintah. Tapi survei selalu menunjukkan kalau usaha mereka terus gagal maning. Segila apapun mereka mengacak-ngacak logika, tetap saja tidak berhasil. Semoga saja ini adalah pertanda kalau sebagian besar rakyat sudah cerdas dan tidak gampang tertipu oleh gerombolan serigala berbulu domba. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, ada beberapa orang yang menyebut nama lain di luar Ganjar sebagai capres yang akan diusung PDIP. Saya tidak masalah siapa capresnya, asalkan jangan Anies deh. Ngeri membayangkan orang-orang di sekeliling Anies yang sudah haus akut. Asal jangan Anies, mungkin cocok dijadikan tagar di Twitter. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siu.com dan ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?